Hai teman-teman, aku Lutfi. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku menggunakan Toyota Innova Zenith Hybrid tipe Q Modelista. Kenapa akhirnya aku sampai milih mobil ini sebagai mobil keluargaku? Yuk, simak ceritanya. Kenapa akhirnya aku pilih Toyota Innova Zenith Hybrid Q Modelista ini? Karena sebelumnya aku punya dua mobil city car hatchback yang hanya memiliki dua baris. Sedangkan saat ini sudah berkeluarga dan juga sudah punya anak dan sering bepergian bersama keluarga. Jadi kalau sekali kami berpergian tuh bawa istri, anak, kemudian juga bawa orang tua dan pengasuh anakku. Jadi butuh mobil yang lebih luas dengan 3 baris. Nah, kenapa akhirnya pilih Toyota Innova Zenith Hybrid ini? Sebelumnya aku juga udah melakukan survei ke beberapa jenis mobil dan beberapa merek. Salah satunya yang aku survei itu yang pertama Toyota Fortuner, kemudian Mitsubishi Pajero, dan yang ketiga itu Hyundai Santa Fe, baru terakhir Innova Zenith ini. Nah, pertimbangannya adalah kalau misalnya yang Fortuner dan Pajero itu memang mobilnya terlihat keren, kemudian juga tenaganya gede. Tapi yang pertimbangan aku sih efisiensi bahan bakar ya. Karena kalau misalnya kedua diesel ini memiliki konsumsi bahan bakar yang masih di bawah Toyota Innova Zenith Hybrid dan Santa Fe. Nah, kemudian pilihan ketiga adalah Hyundai Santa Fe. Itu aku juga udah cek ke showroomnya dan udah lihat juga, udah cobain, udah duduk juga di mobilnya. Mobilnya Hyundai Santa Fe itu sangat keren teman-teman. Kemudian juga memiliki dashboard dan layar panel-panel yang canggih. Tapi harganya lebih mahal, sekitar 200 juta dari Innova Zenith Hybrid. Nah, pilihan keempat adalah Innova Zenith Hybrid ini. Aku melakukan cek, kemudian survei, konsultasi juga dengan salesnya, dan akhirnya aku putuskan untuk memilih Toyota Innova Hybrid Zenith Q Modelista. Interiornya dominan warna hitam dengan atap yang berwarna beige. Untuk interiornya menurut aku sih sudah cukup lumayan mewah ya. Tapi kalau dibandingkan dengan kompetitornya, contohnya Hyundai Santa Fe, interior Toyota Innova Zenith ini masih kalah mewah sih. Karena di Hyundai Santa Fe sendiri, bahan-bahannya, kemudian desain interiornya, dan juga panel-panelnya jauh lebih mewah dan lebih canggih daripada Toyota Innova Zenith ini sih. Untuk interiornya sudah berbahan soft touch dibalut dengan kulit. Di sini juga soft touch. Di sini bahan soft touch, setirnya sudah dibalut dengan bahan kulit. Di sini juga bahannya soft touch. Dan di sini soft opening. Untuk kursinya juga berbahan kulit. Di sini sudah kulit semua ya, teman-teman. Baik dari sisi penumpang depan, bagian driver, kemudian juga di sini menggunakan captain seat berbahan kulit. Di baris 3 juga menggunakan bahan kulit. Transmisinya menggunakan CVT, jadi selain menggunakan tuas transmisi ini juga bisa menggunakan pedal shift yang ada di setir. Untuk setirnya sudah memiliki fitur teleskopik dan juga tilt ya teman-teman. Jadi kita bisa menyesuaikan cara berkendara kita bagaimana nyamannya. Fitur lain yang menjadi pertimbangan adalah mobil ini memiliki panoramic sunroof yang gede banget nih teman-teman. Nah, jadi dari depan sampai ke belakang ini bisa terbuka. Tapi untuk kaca yang bisa dibuka hanya di depannya aja ya, hanya sunroofnya aja. Nah, ini keren banget ya. Jadi anak-anak bisa happy juga nih untuk ngeliat pemandangan di langit. Mobil ini memiliki 3 jenis berkendara yang dapat diganti dengan menekan tombol drive mode, antara lain mode sport,
mode Eco dan mode normal. Di sini juga ada mode EV mode ya. Jadi dengan menggunakan EV mode ini kita bisa menggunakan full electric vehicle-nya. Dan bisa digunakan untuk EV mode-nya ini bisa digunakan pada saat baterai hybridnya sudah terisi dengan penuh. Untuk konsumsi BBM-nya hanya mencapai 13 km per liter ya teman-teman. Pernah juga mencapai 14 km per liter untuk penggunaan dalam kota. Untuk penggunaan luar kota seperti di jalan tol ya bisa lebih dari ini sih. Tapi sebenarnya ini nggak sesuai dengan klaimnya Toyota yang mengatakan Toyota Zenix ini bisa mencapai 19 km per liter. Mungkin harus dikoreksi lagi sih nih iklannya. Ini adalah baris kedua interior Toyota Innova Zenix tipe Q Hybrid Modelista. Nah, untuk tipe ini mendapatkan dua LCD ya teman-teman. Tapi aku juga belum pernah pakai ini sih. Nah, untuk penjualan terbarunya untuk tipe Q juga kita bisa request untuk tidak menyertakan LCD ini teman-teman, dan akan mendapatkan potongan harga, tapi aku kurang tahu sih berapa potongan harganya. Untuk kursinya sudah menggunakan captain seat yang dibalut dengan kulit. Untuk fiturnya ada auto recliningnya, jadi bisa direbahin dan juga ditegakkan dengan otomatis. Di sini juga ada fitur untuk penyangga kaki ya. Jadi ini untuk hanya baris kedua, penumpang baris kedua bisa lebih santai dengan penyangga kaki otomatis ini. Nah, di sini ada fitur untuk menghidupkan AC-nya. Jadi menghidupkan dan mematikan AC-nya terpisah dari panel depan. Di sini kisi-kisi AC-nya. Jadi karena ini ada panoramic sunroof-nya, kisi AC-nya berada di samping ya, di samping pilar ini ya, teman-teman. Sampai ke baris ketiga pun diberikan kisi AC. Jadi masing-masing ada kisi AC-nya. Bagasinya sudah dilengkapi dengan power back door. Kita tinggal menekan tombol ini aja, dan bagasinya akan terbuka secara otomatis. Ini adalah bagasinya. Bagasinya cukup kecil ya teman-teman, karena ada kursi di depannya. Untuk ban serapnya berada di bawah mobil. Kemarin pada saat aku beli mobil ini juga diberikan gratis cover ban serap. Untuk menguncinya kita tekan lagi ini.
Hal yang kusukai dari Toyota Innova Zenith Q Hybrid ini, mobil ini irit tapi bertenaga. Mobil ini menggunakan mesin hybrid 2000 cc ditambah dengan motor listriknya, bisa membuatnya hemat BBM tapi tetap responsif di kecepatan rendah maupun di kecepatan tinggi. Mobil ini nyaman dan senyap. Mode EV-nya membuat mobil bisa melaju dengan suaranya hampir hening, getarannya minim, ditambah dengan suspensinya yang cukup empuk, jadi getaran-getarannya tidak terlalu terasa, dan kekedapan kabinnya juga cukup baik, jadi suara-suara dari luar tidak masuk ke dalam. Untuk fiturnya sudah lengkap dan modern. Ada TSS, Toyota Safety Sense. Head unitnya sudah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Kamera 360. Ada wireless chargernya. Kemudian juga ada pre-collision system yang membuat kita tetap aman. Kabinnya lega dan fleksibel ya. Di baris keduanya menggunakan jok captain seat, AC double blower, dan juga banyak ruang penyimpanan. Kemudian layout kursinya juga fleksibel. Kemudian teknologi hybrid Toyota yang sudah terbukti. Nah, kenapa aku akhirnya pilih mobil Toyota ini ya? Salah satunya karena memang ya mereknya Toyota gitu, yang sudah terbukti, yang sudah aku gunakan cukup lama, yang tidak banyak masalahnya lah. Karena hybrid-hybrid lainnya juga masih belum terbukti, dan mungkin aku sifatnya wait and see sih untuk mengambil merek-merek lainnya. Hal yang tidak aku sukai dari Toyota Innova Zenith ini, so far belum ada hal yang benar-benar tidak aku sukai dari mobil ini. Cuman mungkin ada kritik aja untuk Toyota. Harusnya mobil ini, apalagi ini tipe tertinggi ya, Q Modelista Hybrid, harusnya Toyota sudah bisa memberikan loudspeaker yang lebih proper. Karena contohnya kompetitornya Mitsubishi Destinator aja, untuk tipe tertingginya sudah menggunakan speaker dari Yamaha, atau merek-merek lainnya, contohnya brand-brand Korea atau Cina, sudah menggunakan speaker dari brand JBL atau Bose. Ya harusnya minimal tipe tertinggi lah dikasih speaker yang lebih keren gitu. Nah, masalah apa yang pernah aku hadapi? Mungkin selama ini masalahnya yang pernah aku hadapi hanya dua aja. Masalah pertama, jadi aku selalu mematikan sensor radarnya untuk perjalanan dalam kota. Jadi selama ini sensor radar tuh nggak pernah aktif ya, selalu aku nonaktifin. Tapi tiba-tiba sensornya hidup sendiri, kemudian seperti ngamuk gitu. Aneh aja, sensor selama ini dimatiin tiba-tiba hidup. Jadi aku telepon ke bengkel resminya, mereka bilang ya suruh coba dicentang aja mas, sensor radarnya diaktifin dulu, kemudian kalaupun mau dinonaktifin lagi bisa. Ya setelah aku centang radarnya dan aku hidupin, aku aktifin radarnya, baru kembali menjadi normal kembali. Untuk yang kedua, ini dalam kondisi jalan, tidak ada mobil di sekitarnya, juga tidak ada mobil yang mendahului ya, tapi sensornya tetap hidup nih. Ini kenapa ya? Nah, dicek juga di pengaturan aksesoris radar. Nah, radarnya juga dalam keadaan mati, jadi artinya ini corner sensornya nggak hidup, tapi masih tetap bunyi aja nih. Di speedometer juga nggak ada nampak indikator apapun ya yang menyatakan bahwa ada corner yang sensornya bunyi. Termasuk juga di kaca spion itu tidak ada mobil yang mendekat, artinya corner sensornya tidak nyala. Nah, ini kenapa ya kok bisa bunyi nih radarnya? Kita bawa ke bengkel aja kali ya. Bali. Untuk yang kedua, untuk setir ini sepertinya nggak bisa lurus ya, karena ini nggak rata dengan garis sih. Kalau misalnya aku lurusin gini ya dia belok ke kiri. Tapi aku juga udah pernah
lihat di grup-grup diskusi tentang Toyota Innova Zenix, ya ini terjadi bukan hanya di mobil aku aja sih. Hampir ada beberapa owner Toyota Zenix juga yang mengeluhkan hal yang sama. Sudah pernah aku perbaiki, tapi ya beberapa saat kemudian kembali lagi nih, nggak lurus. Atau mungkin itu udah trademarknya ya. Mungkin nanti next service akan aku komplain lagi untuk diperbaiki. Mungkin sekian dulu review pemakaian kurang lebih 8 bulan Toyota Innova Zenix Hybrid tipe Q Modelista. Teman-teman yang punya pertanyaan atau punya pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.